Hari dimana dia dieksekusi, dia tetap tersenyum sambil megang kereta mainannya. Kok bisa ya? Di tahun 1936, Pueblo, Colorado, ada kasus di mana ada seorang perempuan yang namanya Dorothy Drain ditemukan gak bernyawa di rumahnya dalam kondisi yang udah aduh banget lah. Kasusnya ini tuh cukup viral pada zaman itu dan ngebuat polisi ini ditekan untuk cepet nemuin pelakunya. Gempar lah pokoknya. Sampai ada satu orang laki-laki yang namanya Joe Aridi. Dia ini laki-laki dewasa yang punya keterbatasan, di mana kecerdasannya ini setara dengan anak umur 6 tahun. Karena keterbatasannya ini, Joe ini tuh emang sering jalan-jalan tanpa tujuan di sekitaran rumahnya yang kebetulan emang gak jauh dari ditemukannya si korban itu. Dan di situ Joe ini tuh dijadiin tersangka di kasus ini. Joe ditangkap dan diinterogasi berjam-jam. Di situ sebenarnya polisi gak nemuin adanya bukti fisik dan bukti-bukti lainnya. Bahkan Joe aja tuh gak tahu siapa nama dari si korban. Tapi entah gimana ceritanya, polisi ini tuh bisa ngebuat Joe ini tuh akhirnya ngaku kalau dia pelakunya. Walaupun pengakuannya tuh aneh lah pokoknya. Persidangannya juga cepet banget, gak ada pembelaan dari pihak Joe. Dan Joe akhirnya dinyatakan bersalah dan dihukum metong dengan cara gas chamber. Jadi kayak dimasukin ke satu ruangan yang nantinya bakal dialirin sama gas beracun gitu. Sedih banget sih, padahal di situ Joe aja gak tahu nih arti dari vonis tuh apa. Ironisnya di waktu yang hampir bersamaan, ada tersangka lain namanya Frank Aguilar, mantan pekerja dari keluarga korban. Dan Frank ini emang punya catatan kriminal dan banyak nih bukti yang mengarah ke Frank. Kayak ada jejak kaki sama ya ada bukti-bukti lain yang emang cocok nih sama si Frank. Akhirnya Frank dinyatakan sebagai pelaku dan dihukum metong dengan cara yang sama kayak si Joe. Tapi walaupun udah ketangkep nih pelaku sebenarnya, pengadilan sama sekali nggak ngebatalin hukuman buat si Joe. Nggak disidang ulang atau dibanding gitu nggak. Sistem hukum saat itu lebih milih buat ngeksekusi 2 orang daripada harus ngakuin kalau mereka ini ngelakuin ya kesalahan gitu, kekeliruan. Di situ juga katanya Joe selama dalam penjara dia selalu tersenyum, makan es krim, main-mainan keretanya yang dia bawa. Pokoknya beda banget nih sama tahanan-tahanan lain. Ya karena emang si Joe ini kan belum paham ya apa yang menimpa dia saat itu. Bahkan si Joe ini dapat julukan The Happiest Man on Death Row, yang dimana artinya pria yang paling bahagia di hukuman metong. Di hari eksekusinya, si Joe ini jalan ke ruangan di mana dia bakal dieksekusi itu dengan tersenyum dan megangin kereta mainannya dia. Dan pas udah di dalam ruangannya, si Joe ini kelihatan duduk tenang sambil mainin tuh kereta-keretaan yang dia bawa. Dia juga nggak tahu kalau setiap tarikan nafasnya itu ya perlahan ngebun-bun dia. Dan 72 tahun setelahnya terungkap nih kalau si Joe ini ya bukan pelaku sebenarnya. Dia nggak bersalah, tapi ya mau gimana lagi.